Francesco Bagnaia tengah menjalani musim yang sulit di MotoGP 2025. Meski berhasil finish di podium ketiga pada GP Spanyol akhir pekan lalu, performa juara dunia 2 kali itu belum juga menunjukkan tanda-tanda konsistensi yang biasa ia tampilkan. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, secara terbuka mengakui bahwa Bagnaia belum tampil seperti yang diharapkan. Podium di Jerez memang jadi secercah harapan, namun caranya meraih podium tersebut justru menjadi sorotan. Bagnaia bahkan kesulitan menyalip Fabio Quartararo, meskipun menunggangi motor Desmosedici GP25 yang secara teknis lebih unggul. Dall'Igna menyebut bahwa Pecco Bagnaia, murid Valentino Rossi yang tahun lalu bersaing sengit dengan Jorge Martin, kini justru kehilangan taji, terutama sejak kedatangan Marc Marquez sebagai rekan setim di Ducati Lenovo. Menurutnya, Bagnaia kini seperti kehilangan identitasnya sebagai pembalap tangguh yang biasa mendominasi balapan utama, bahkan ketika gagal bersinar di sesi sprint. Ciri khas keberaniannya di lap-lap awal dan kecepatan saat balapan berlangsung kini seolah sirna. Pecco berada di bawah ekspektasi, ungkap Dall'Igna. Biasanya, kami selalu bisa mengandalkan ketajamannya di hari Minggu. Tapi sekarang, puncak performanya seperti hilang. Situasi ini menjadi ironis bagi Ducati, karena di tengah superioritas teknis mereka dan dominasi Marc Marquez di 5 sprint race musim ini, Bagnaia justru tertinggal dalam hal performa. Bahkan kemenangan tunggal Bagnaia musim ini di GP Americas pun terjadi setelah Marc mengalami crash. Dall'Igna mengingatkan bahwa standar Ducati saat ini bukan hanya podium, melainkan kemenangan. Dengan motor yang mereka klaim sebagai yang terbaik di grid, hasil Bagnaia saat ini tentu belum cukup. Kalau dari sisi kejuaraan, podium di Spanyol tetap penting. Tapi kami berharap lebih. Dia harus segera meningkatkan diri lagi, tegas Dall'Igna. Dalam 5 seri awal MotoGP 2025, Marc Marquez tampil paling menonjol dengan menyapu bersih semua sesi sprint dan memenangi 3 balapan utama. Sementara Bagnaia masih berjuang menemukan klik dengan motor barunya, dan Alex Marquez kini ikut meramaikan perebutan gelar setelah kemenangan impresifnya di Jerez. Marc Marquez kembali menjadi sorotan di MotoGP Spanyol 2025. Alih-alih melanjutkan momentum setelah meraih kemenangan di sprint race, sang juara dunia 8 kali justru gagal memetik hasil di balapan utama. Marquez terjatuh pada fase awal lomba, saat tengah bersaing ketat dengan Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Insiden ini membuatnya gagal meraih poin dan kini tertinggal 1 angka dari sang adik, Alex Marquez, di klasemen sementara. Gaya balap Marc di Jerez dikritik sejumlah analis. Michael Laverty dari Tente Sports menyebut Marquez tampil lebih sembrono dari biasanya. Menurutnya, Marc kehilangan ketenangan saat berduel, dan kembali menunjukkan gaya lamanya yang terlalu agresif. Dia mengambil risiko berlebihan, terutama di tikungan 6. Motornya terlihat tidak stabil, dan keputusannya terlalu dipaksakan, ujar Laverty. Tikungan 7 dan 8 sejatinya menjadi kekuatan Marquez, tetapi kecepatan masuk yang terlalu tinggi membuat ban depan tidak mampu menahan tekanan. Laverty menilai, Marquez tidak perlu memaksakan diri terlalu cepat di awal lomba. Ini kali kedua Marc membuat kesalahan tak perlu. Sebelumnya ia jatuh di Texas, dan kini di Jerez. Padahal kedua sirkuit ini seharusnya jadi kekuatannya, tambah Laverty. Di sisi lain, Alex Marquez tampil lebih tenang dan konsisten. Hasilnya, ia berhasil menyelesaikan balapan dengan raihan poin penting yang membawanya unggul tipis dari sang kakak. Analis lainnya, Sylvain Guintoli, turut menyayangkan insiden Marc di Jerez. Menurutnya, ekspektasi tinggi justru menjadi beban yang membuat Marquez tergelincir. Marc terlalu percaya diri. Saat peluang menang terbuka lebar, justru disitulah kesalahan muncul, ujar Guintoli. Guintoli juga menyoroti fakta bahwa Marquez terlalu memaksakan potensi di tikungan kiri, area di mana dia biasanya sangat kuat. Sayangnya, kali ini grip ban tidak cukup untuk menopang manuver ekstremnya. Dia tahu kelebihannya, tapi kali ini terlalu berlebihan. Dia melewati batas grip, jelas Guintoli. Meski begitu, Guintoli tetap memuji semangat juang Marquez. Ia menyebut Marquez sebagai sosok yang tidak pernah puas dan selalu mengejar kemenangan. Marc tidak suka jadi yang kedua. Tapi keinginan menang itu bisa menjadi bumerang jika tidak diiringi kontrol yang cukup, pungkasnya. Jelang MotoGP Prancis di Le Mans, tekanan kembali mengarah ke Marc Marquez. Mampukah ia bangkit dan kembali membuktikan diri sebagai penantang gelar utama? Francesco Bagnaia belum benar-benar memulai musim MotoGP 2025 seperti yang ia harapkan.
Namun, harapan untuk merebut gelar juara dunia masih terbuka lebar bagi pembalap andalan tim pabrikan Ducati tersebut. Hingga 5 putaran berjalan, Bagnaia tertinggal 20 poin dari pemuncak klasemen sementara, Alex Marquez. Ia juga terpaut 19 poin dari rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Meski belum optimal dalam menguasai motor GP 25 tahun ini, Bagnaia masih menjadi salah satu penantang serius di lintasan. 2 kesalahan besar yang dilakukan Marc Marquez, terjatuh di Texas dan kembali kecelakaan di Jerez minggu lalu, memberi angin segar bagi Bagnaia dan pembalap lainnya. Situasi ini membuka peluang baru untuk menantang dominasi Marquez bersaudara dalam perburuan gelar juara dunia. Sejumlah pengamat menyebut bahwa saat ini Bagnaia harus mulai menyerang dan tidak boleh menyia-nyiakan momentum. Apalagi, ia baru saja menyelesaikan sesi tes penting di sirkuit Jerez awal pekan ini, yang bisa menjadi kunci untuk mengembalikan performanya. Bagnaia sendiri mengakui ada yang kurang dalam hal kestabilan saat memasuki tikungan. Dalam sesi tes, ia tidak bisa mencoba banyak perubahan setup karena kendala cuaca. Namun ia memanfaatkan kesempatan untuk menguji kembali komponen lama yang sebelumnya sempat dibuang setelah tes pramusim, komponen yang ternyata masih digunakan oleh Marc Marquez. Meski belum membeberkan secara rinci bagian mana yang akan ia pakai, Bagnaia memastikan bahwa hasil dari tes di Jerez akan ia bawa ke putaran selanjutnya di Le Mans, Prancis. Ia berharap penyesuaian tersebut mampu memberikan keuntungan di tengah padatnya persaingan papan atas. Dengan babak Eropa musim ini yang kini sudah berjalan penuh, Bagnaia berharap bisa kembali menemukan sirkuit dan kondisi lintasan yang sesuai dengan gaya balapnya. Targetnya tentu jelas, mengalahkan Alex dan Marc Marquez, dan kembali meramaikan persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2025. Musim memang belum berjalan mulus, namun Francesco Bagnaia tetap menjadi ancaman nyata di klasemen. Dengan modal podium di GP Spanyol dan optimisme dari hasil tes Jerez, Pecco siap kembali bersaing di barisan depan. Persaingan di klasemen MotoGP 2025 makin panas setelah Alex Marquez secara mengejutkan memimpin perolehan poin usai kemenangan fenomenal di MotoGP Spanyol. Namun, di balik capaian gemilang itu, Alex justru merendah dan menyatakan bahwa dirinya masih belum selevel dengan sang kakak, Marc Marquez. Saat ini, Alex Marquez berada di puncak klasemen sementara dengan total 140 poin, unggul tipis 1 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Performa solid Alex bersama tim satelit Gresini Ducati membuat banyak pihak mulai membicarakan kemungkinan duel perebutan gelar dunia antara dua bersaudara ini. Namun, Alex menanggapi kemungkinan tersebut dengan sangat rendah hati. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa dirinya masih belum merasa cukup pantas untuk disebut setara dengan sang kakak yang telah meraih 8 gelar juara dunia. Bagi saya, ini adalah sebuah anekdot. Kami memang bersaing di klasemen, dan Marc, saudara saya, hanya terpaut 1 poin. Tapi saya pikir dia masih 1 langkah di depan, ujar Alex. Alex juga menambahkan bahwa sejauh ini, Marc masih menjadi penentu kecepatan dan dinamika kejuaraan. Ia mengakui bahwa untuk benar-benar bisa bersaing dalam perebutan gelar, ia harus terlebih dahulu mencapai level membalap seperti kakaknya. Kalau saya sudah berada di level yang sama dengan dia, maka saya bisa bertarung dengannya. Tapi saat ini, saya masih belum sampai di titik itu, lanjutnya. Tak hanya menilai Marc sebagai pembalap yang lebih unggul, Alex juga tak segan mengungkapkan kekagumannya terhadap sang kakak. Ia merasa sangat beruntung bisa tumbuh dan berkarier di dunia yang sama dengan Marc Marquez, bahkan menjadikannya sebagai panutan sejak kecil. Saya mengagumi kakak saya. Saya cukup beruntung bisa menjalani olahraga ini bersamanya. Saya punya role model terbaik di rumah, ucap Alex. Menurutnya, apa yang dimiliki oleh Marc Marquez bukan sekadar bakat, tetapi juga etos kerja dan pengalaman yang tidak bisa dibeli begitu saja. Hal inilah yang membuat Alex tetap menghormati posisi sang kakak sebagai figur besar di dunia MotoGP. Meski merasa belum setara, Alex kini berada dalam posisi yang sangat strategis. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi bisa membawanya bersaing di papan atas, bahkan menyalip dominasi pembalap pabrikan. Dengan sisa musim yang masih panjang, dan hanya selisih 1 poin di antara mereka, dunia balap mungkin akan segera menyaksikan pertarungan emosional dan historis antara dua bersaudara, Alex versus Marc Marquez. Fabio Quartararo akhirnya membuktikan bahwa gaji fantastis yang diterimanya dari Yamaha bukan sekadar angka tanpa hasil. Pembalap asal Prancis itu berhasil finish di posisi kedua dalam balapan utama MotoGP Jerez 2025, sekaligus mempersembahkan podium pertamanya musim ini bersama tim Monster Energy Yamaha. Hasil ini terasa sangat istimewa. Bukan hanya karena podium yang diraihnya, tetapi juga karena motor Yamaha YZR M1 yang ia tunggangi selama ini dikenal tidak kompetitif dibandingkan para rival dari pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM.